Izin bertanya Ustaz, ketika ada luka kecil maupun luka besar pada bagian anggota wudhu, apakah harus terkena air juga atau terkena basuhan wudhu, atau tidak mengapa tidak terkena air karena diplester atau diperban? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullah khairan. Baik. Wa jazakumullah khairan. Pertanyaan ini terkait dengan seseorang yang mungkin dia menggunakan plester atau ada luka. Dalam fikih itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kaidah dalam sebuah ayat, fattaqullah mastata'tum. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin. Dan terkait dengan luka di sini disebutkan lukanya kecil, bahaya, misalnya bekas operasi dan lain sebagainya, atau bekas operasi dan lain sebagainya, atau luka yang seandainya dia ketika terkena air, maka luka tersebut itu akan semakin parah, atau luka tersebut itu akan menjadi busuk dan membahayakan. Maka ketika itu plester tidak perlu dicopot, atau misalnya perban tidak perlu dicopot, cukup seseorang mengambil air kemudian diletakkan di tangannya, kemudian diusapkan di perban atau plester tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana menyikapi jika keputihan keluar terus-menerus? Apakah ini termasuk najis dan membatalkan wudhu? Dan apakah untuk keputihan tersebut, dan apakah untuk keputihan yang terus-menerus ini satu wudhu hanya untuk satu kali sholat wajib? Jika iya, semisal kita sholat wajib dan di tengah-tengah sholat kita membatalkan sholat karena merasa bacaan Al-Fatihah kita salah, apakah ini kita harus mengulang wudhu lagi? Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Nah, ini pertanyaan yang memiliki anak ya. Yang pertama kaitannya dengan keputihan. Keputihan ini, yang dimaksud dengan keputihan adalah cairan normal yang keluar dari rahim seorang wanita. Dan terkait keputihan ini apakah najis atau tidak, para ulama itu berbeda pendapat, dan di antara para ulama jumhur, banyak ulama yang beranggapan bahwasannya